Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, tentunya kita sama-sama hadir di sini di Mutiara Kolbu TVRI Bengkulu untuk hari ini, tentunya di edisi hari ini di hari Jumat. Nah, untuk hari ini tema kita mengenai tujuan hidup manusia dalam Al-Qur'an bersama dengan Majelis Taklim ibu-ibu dari Al-Malik Sungai Rupat tentunya. Dan Ustadz kita yaitu ada Bapak Zulfahmi Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu. Baik, kita akan dengarkan terlebih dahulu untuk tausiah singkat dari Pak Ustadz nantinya, dan juga kita akan dengarkan juga nantinya kita persilakan untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Malik Sungai Rupat untuk memberikan pertanyaannya. Boleh silakan Pak Ustadz untuk memberikan tausiah singkat mengenai tema kita yaitu tujuan hidup manusia dalam Al-Qur'an. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Allah, Rabbi tammim bil khair. Mabadu, para pemirsa TVRI dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat tahmid sebagai tanda puji syukur kita kepada Allah. Di sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka kembali dalam acara Mutiara Kolbu. Ya, mudah-mudahan kehadiran kita di sini bisa mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salat dan salam kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat dan pengakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tema kita tadi adalah terkait dengan tujuan hidup manusia dalam Al-Qur'an. Kedudukan seorang hamba ataupun manusia di hadapan Allah di dunia, bahkan nanti ketika pun sudah meninggalkan alam dunia ini, tergantung bagaimana manusia memperlakukan kehidupannya selama hidup di dunia ini. Bila mana seorang hamba, kita sebagai ciptaan Allah yang katanya adalah kita ini makhluk terbaik dalam proses penciptaan. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Bahwa manusia itu adalah makhluk terbaik dalam proses kejadian penciptaannya. Tapi pun demikian, bahwa wujud keberadaan kita sebagai makhluk terbaik dalam proses penciptaan ini terkadang tidak bisa kita memperlakukan diri kita sebagaimana manusia terbaik, sebagai makhluk terbaik yang Allah ciptakan di atas dunia. Bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa keberadaan kita di alam dunia ini adalah bukanlah satu-satunya kehidupan, ya, yang akan kita lalui, karena nanti ada proses kehidupan setelah kita kemudian meninggalkan alam dunia ini. Ya. Karena alam dunia ini adalah hanya tempat kita bersenda gurau sementara dan dia fana sifatnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Bahwa kehidupan dunia ini adalah tidak lain hanya permainan dan penuh tipu daya. Oleh sebab itu maka jangan sampai kita tertipu olehnya. Tertipu oleh kehidupan dunia.
Karena banyak sekali bahwa kadang-kadang kita manusia ini memang itu kita terpedaya dengan kehidupan kita ini. Dan merasa bahwa kehidupan di dunia ini adalah satu-satunya kehidupan. Tak terpikir olehnya bahwa akan ada kehidupan yang lebih hakiki nantinya setelah kita melewati proses kehidupan di dunia ini. Ya. Maka sebagai seorang muslim, yang bagi likulli muslim, maka semestinya lah sebaiknya lah bagi setiap muslim, siapapun orangnya, bahkan siapapun manusianya, harus tahu kewajiban, tahu tugas-tugasnya, tahu tujuan hidupnya selama berada di atas dunia. Begitu kan ibu-ibu ya? Jadi harus tahu apa tujuan hidup kita selama berada di alam dunia. Karena tadi Allah sampaikan melalui ayat suci Al-Qur'annya bahwa kita ini adalah makhluk terbaik. Ya, makhluk terbaik dari sekian banyaknya makhluk yang Allah ciptakan. Dibanding malaikat pun kita ini bisa jadi kita ini bisa lebih mulia dari para malaikat Allah. Ya kan? Ya Bu ya. Apalagi makhluk-makhluk yang lainnya. Istimewa kita berarti. Maka oleh karenanya dalam kehidupan ini, bahwa tujuan utama inti daripada kehidupan ini adalah tidak lain adalah hanya pengabdian. Satu tujuan utama sebagai manusia. Apa itu? Pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad khalaqnal insana fi laqad" apa ayat di dalam ayat suci Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jin wal insa illa liya'budun." Aku tak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mengabdi, menyembah kepadaku. Jadi pengabdian, al-khudu', patuh, taat kepada Allah. Tapi tak sedikit bahwa bukan hamba Allah, tetapi menjadi hamba, bahkan menjadi budak dunia. Ya kan? Menjadi hamba dunia, menjadi budak dunia, menjadi budak harta, budak pangkat, jabatan, dan sebagainya. Ya. Bahwa dalam kehidupan ini ada kurikulum yang telah Allah gariskan untuk kita manusia. Maka siapapun orang yang berpegang dengan kurikulum yang telah Allah gariskan, Allah tetapkan dalam kehidupan kita ini, itu yang menjadi tujuan kita, tujuan hidup manusia, maka insya Allah, maka dunia kita akan selamat, akhirat kita akan selamat. Bukan berarti kita mengesampingkan dunia ibu-ibu. Dunia penting, tetapi akhirat juga lah jauh lebih penting. Ingat, kehidupan bukan hanya kehidupan dia. Maka jadikan kehidupan dunia ini memang bukan satu-satunya tujuan, tapi dia alat untuk mencapai tujuan hakiki. Mana itu? Di akhirat. Padang mahsyarnya Allah, akhiratnya Allah, yaumul qiyamah yang kita ketahui, yaumul qiyamah, hari kiamat itu. Nah, kehidupan ini adalah hari ya kehidupan yang sementara, panah, binasa, dan dia sifatnya tidak bisa kita beranggapan bahwa inilah kehidupan yang sesungguhnya. Maka manapun ada orang yang kira-kira merasa bahwa kehidupan inilah kehidupan yang hakiki, merasa hidupnya sudah paling aman, ya kan? Merasa dalam kehidupannya sudah tak ada kekurangan lagi. Dalam urusannya dengan hamba, dengan sesama manusia sudah sedemikian baik, dengan Allah sudah sedemikian baik, dia laksanakan semuanya. Tapi terkadang lupa akan kehidupan yang satunya. Makanya sampai kita lupa diri, lupa tugas. Tapi tujuan utama sebagai hamba Allah tadi al-khudu', patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sampai pungkir atau jangan sampai kita lupa. Dan kita diuji dalam setiap hari, setiap waktu Allah menguji kita. Hari berganti menjadi minggu, berganti menjadi bulan, menjadi tahun. Kan kita ini sudah berada, kadang usia sudah sedemikian lama kita hidup di atas dunia ini. Ya Bu ya, sudah sekian lama kita berkecimpung di atas muka bumi Allah, tapi terkadang belum juga tahu kemana sih tujuan akhir hidup ini. Ya, apa sih tujuan? Apa sih yang harus kita lakukan hari ini? Finishnya di mana sih?
Kadang starnya tidak tahu. Star ini dunia ini merupakan starnya kehidupan. Bukan segala-galanya ya kan. Tapi nanti finish terakhir kita adalah ketika kita sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya meninggalkan alam dunia. Maka selama di dunia, maka tujuan itu harus kita tahu. Hanya pengabdian, ketaatan, kepatuhan. Ikuti kurikulum yang telah Allah gariskan kepada kita. Sebagai seorang muslim tentu adalah kewajiban kita. Tentu tidak lari daripada dasar tuntunan pengantin itu Pak, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran, kitabullah, dan para hadis atau sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pegangan kita. Nah itu kira-kira sebagai pengantar. Nah itu dia pemirsa di rumah untuk tausiah singkat kita bersama dengan Bapak Ustadz Azul Fahmi Siregar, dan juga tema kita mengenai tujuan hidup manusia dalam Al-Quran. Dan nanti kita akan jeda pariwara berikut, nanti kita akan masuk ke sesi dialog dan juga tanya jawab bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Sungai Ropat. Kita akan kembali setelah jeda, tetap bersama kami di Mutiara Kolbu TVRI Bengkulu.